Enforce granat dilemparkan kali ini, kan Hiu makan topat, Hayu kita lempar granat. Granat dilemparkan meledak di sana menuju ke arah satu pemain dari Aura, tapi masih ada jarak di antara granat dan juga No Mercy. Yap, betul sekali, dan ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi. No Mercy juga harus dipulangkan. Livescape kali ini harus berhadapan dengan Void, harus bisa mengeliminasi penuh, harus commit. Tapi Xbox di belakang sana masih ada usaha revive untuk bisa membangunkan seorang Devs, dan ternyata berhasil di revive maju ke arah depan. Freedom karena Audrey masih bisa menjigal, dan ternyata Void dipatahkan pergerakannya oleh Livescape. Tapi lihat Livescape sangat merah XP pemain-pemainnya. Kembali berpindah kali ini Takai dan juga Genesis Dogma. Ada sebuah granat sangat matang sekali dilemparkan ke arah depan, tapi terlalu matang nampaknya belum sampai ke arah seorang Nichil, sudah meledak duluan. Kembali Hades melakukan kokangan granat selanjutnya. Bombs yang kali ini diincar, kembali dilemparkan, tapi masih ada jarak lagi antara granat dan juga pemain Genesis Dogma. Datang seorang Gremory juga dilakukan, tapi disambut dengan peluru-peluru panas dan mencari seorang satu pemain dari Genesis Dogma. Smoke-nya sangat tebal sekali, tapi ada balasan dengan M249 dari seorang Booms. Lemparkan sebuah granat juga atau molotov membakar seorang Hades. Panas di sana, tapi Hades belum terbakar. Panas, dan Hades bakal langsung kabur begitu saja. Satar berhasil untuk merevive salah satu player di depan sana, melakukan tembakan. Hades pun tertangkap. Last man standing dari Takai keras terspot dan terus-menerus disapu. Bersih, banteng ungunya balik ke lobby. Takai mengawali hari di posisi ketiga, tapi saat ini sulit sekali mereka untuk menambah pundi-pundi poin. Dari elimination sulit, dari placement juga sulit karena mereka dipulangkan. 4 pemain Genesis Dogma sangat kuat tadi, bahkan 5 poin elimination sudah mereka kumpulkan. Wow, semakin panas pastinya karena Playzone mengarah ke perkotaan Pochinki. Ini harusnya akan menjadi fight yang panjang, akan menjadi match yang panjang juga. Setelah sekian lama kita selalu melihat Playzone ke arah open field, dan akhirnya kita disuguhkan dengan petak umpet gaming. Ya, petak umpet gaming, bahkan tadi ada sebuah airdrop berisi AWM yang nampaknya kalau kita lihat keadaannya seperti ini, AWM tidak terlalu berguna karena semuanya harusnya close combat. Close combat sih, dan yang bakal menjadi lebih berguna adalah utilities, granat, molotov, dan lain-lain. Namun kalau kita lihat dari Boom sedang berusaha untuk mengambil rumah demi rumah untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam circle-nya. Onbeat sudah melemparkan sebuah utility nampaknya tadi dari pemain-pemain Boom sudah berhasil melakukan split di 2 compound yang berbeda. AE juga akan coba bergerak. Genesis Dogma satu pemainnya Debo tumbang karena Playzone sudah mulai sakit kali ini blue zone-nya. Alter Ego juga akan bergerak sedikit demi sedikit menuju ke arah perkotaan Pochinki. Yes, tapi kalau kita lihat dari Alter Ego, mereka benar-benar nggak mau langsung tusuk ke arah perkotaan Pochinki. Mereka masih berusaha untuk berharap circle-nya bakal mantul ke arah open field tersebut. Tapi kalau kita lihat player-player dari Boom, Boker sudah memantau keberadaan dari Alter Ego, dan juga tadi terpantau di seberang sana ada Ken yang menjaga bagian rumah. Ini cukup menarik ya fight-nya ya, karena semuanya sudah mulai tunggu-menunggu. Ya, semuanya sudah saling menunggu, semuanya seakan sudah memiliki rumahnya masing-masing. Super Una sangat low HP-nya, bahkan sudah dipulangkan kali ini karena tertangkap oleh seorang Ryzen. Ini keadaan yang sulit untuk Alter Ego karena mereka harus maju, tidak banyak memiliki smoke nampaknya, karena kalau kita lihat harusnya mereka membangun sebuah jembatan smoke, tapi itu butuh lebih dari 10 smoke kalau ingin melakukan jembatan ke sana. Ya, dan juga Playzone sudah mulai terbentuk kembali. Kali ini tidak ke arah open field, benar-benar ke arah perkotaan. Alter Ego benar-benar memiliki PR yang cukup berat karena posisi dari Alter Ego itu di-lock dari berbagai macam tim. Ada Bonafide, ada Beacon Red Alliance, dan juga ada Boom yang benar-benar mengarah ke salah satu titik, yaitu Alter Ego. Ya, akan bergerak juga Bonafide kali ini. Pemain-pemain mereka masih cukup kuat, lengkap 4 pemain dari King Kong yang masih kita tunggu permainannya. Tidak seperti di minggu-minggu sebelumnya. Bonafide belum keluar kali ini King Kongnya, tapi sudah mulai merangsak masuk ke lebih tengah lagi daripada circle-nya atau menuju ke arah circle-nya, karena circle ternyata berada di perkotaan sebelah kiri di area Pochinki. Wah, kalau kita bisa bilang ini RRQ yang memiliki tempat terenak loh. Karena kalau misalkan mereka mau fokus, mereka tidak usah fokus ke arah belakang. Di belakang mereka kosong. Namun ada yang baru datang, Victim kali ini yang mungkin akan berusaha untuk memperebutkan area yang sudah dikuasai oleh RRQ. Bahkan NFT memanfaatkan kesempatan untuk masuk lebih dalam lagi, dan RRQ cukup menarik. Mereka langsung melakukan regroup dan mengambil sebuah gorong-gorong. Ya, betul sekali, gorong-gorong yang diambil oleh seorang Asa kali ini dengan UAZ-nya. Memiliki area yang luas sekali di dalam circle-nya, juga menguasai area circle ini dan menunggu tim-tim lain untuk datang, langsung disambut dengan peluru-peluru panas atau utility yang didapatkan atau dimiliki oleh pemain-pemain dari RRQ. Tapi perang utility juga dilakukan oleh Bonafide dan juga Genesis Dogma. Satu pemain tumbang di sana. Ucup langsung tumbang karena ada sebuah spray dari seorang Zuxi.
Wow, kepala suku, matanya masih tajam seperti sebuah elang. Dan ternyata kalau kita lihat, Alter Ego pun demikian ditangkap kembali. Satu persatu player ditumbangkan oleh alien merah ini. Mereka mendapatkan posisi yang cukup enak, bisa memotong rotasi dari semua tim yang berusaha untuk masuk lebih dalam lagi. Bahkan Ryzen juga mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Renalre didapatkan tadi. Kembali Ucup sudah bangkit lagi, akan bergerak kembali mencari pemain-pemain dari Biatron Red Alliance dan meledak tadi granat di sana, tapi belum menumbangkan Yuhai nampaknya. Kembali cukup sulit karena Bigetron menjadi palang pintu untuk Bonafide. Yap, betul. Dan Bonafide dengan Bigetron masih lomba-lombaan untuk mengejar poin, tapi ternyata ada yang mengganggu pesta yang sudah dibangun Ponbit. Granatnya benar-benar on point, langsung saja menghantam seorang Nox. Ya, Nux tumbang kali ini. Ternyata Bonafide tidak hanya diincar oleh Red Alliance, mereka juga diincar oleh pemain-pemain Boom. Kembali ada sebuah airdrop yang datang tapi sulit untuk didapatkan, untuk di-loot. Karena satu pemain kembali tumbang kali ini untuk Bonafide ternyata. Oh my god, rontok satu persatu pertahanan dari Bonafide, tapi ternyata Satar pun ditangkap oleh seorang Zuxi. Lagi-lagi satu player dirontokkan, membuat Bonafide sakit kepala, harus berusaha untuk melakukan penyelamatan. Tapi kalau kita lihat, player-player dari Bigetron Red Alliance bergerak seperti sebuah unit, berusaha untuk melakukan penyisiran satu rumah. Dan kokangan granat yang ini mungkin akan langsung dilemparkan. Akankah connect? Dan itu dia Nox berhasil ditangkap oleh Zuxi 2 bahkan. Ya, kembali kali ini akan coba datang pemain-pemain dari Red Alliance dan menumbangkan semua pemain dari Bonafide. Kesekian kalinya Bonafide harus dipulangkan 4-4-nya. Wah gila, Bonafide bener-bener bonyok banget karena adanya juga player-player dari Boom yang bener-bener mengganggu pertahanan dari Bonafide. Bahkan kali ini 6 tim tersisa, hanya ada 3 tim yang masih lengkap playernya, yaitu Bigetron, Victim, dan juga RRQ. Ya, kembali kita lihat harus keluar kali ini dari area compoundnya dan ditunggu oleh tim-tim lain. Selesai dengan Bonafide nampaknya Bigetron akan fight juga dengan Boom. Ken sudah tumbang, Ponbit meninggalkan Ken sendirian di sana. Langsung berlari saja karena untuk menyelamatkan seorang Ken nampaknya cukup sulit kali ini. Pertanyaannya adalah ini mereka punya berapa banyak granat? Timpuk terus, timpuk lagi ya kan? Nggak ada yang nembak tuh. Dengar gak suara peluru? Betul Oh, sekali. ada. Itu dia, nampaknya memang perang utility yang akan coba dimanfaatkan. Kembali tumbang satu pemain dari Victim ternyata karena ada push yang dilakukan oleh seorang Ramones. Satu tumbang juga untuk NFT tapi bisa diselamatkan oleh Ramones, tapi Genfo. Itu dia lebih besar pasak daripada tiang granat dimasak membuat Victim. Kalau kita lihat kali NFT yang hilang. Wah, gokil banget pantunnya. Lebih gokil daripada lemparan granat player yang tadi. Dan kita bakal fokus kembali juga dengan fight yang berlanjut. Timpuk menimpuk perang. Granat masih terus berlanjut juga. Kato sudah mendapatkan satu player Ryzen dan 2 berhasil ditumbangkan dari player-player Livescape. Ini tinggal siapa yang punya granat lebih banyak. Saya kembali granat juga dilemparkan ke arah Kato. Kato tumbang karena Kato terkena granatnya sendiri, mantul nampaknya di sana. Mantap betul. Tapi kalau kita Macan lihat tutul. Dan kembali Audrey juga bergerak kali ini. Dan terkena dari sisi lain akhirnya nembak juga. Pemain-pemain dari RRQ lah yang mendapatkan seorang Audrey. oh my god, ini fight yang benar-benar intens. Siapa yang punya banyak granat itulah mungkin dia yang bisa memenangkan winner-winner chicken dinner. Tapi ternyata kalau kita lihat dari RRQ yang masih lengkap dengan 4 playernya juga sudah mulai masuk perlahan. Dan Victim sudah mulai mengspot keberadaan dari player-player Boom di belakang sana. Mungkin akan ditimpuk kembali granatnya ke arah depan. Tapi ternyata Valdemar pun harus ke take down kembali. Ada beberapa uluran waktu yang harus dilakukan. Tapi Ken hampir saja ditumbangkan. Begitu tipis dari setipis kertas. Ya, kembali kita lihat memang granat menjadi momok untuk semua tim. Siapa yang masih punya utility lebih banyak pastinya akan lebih diuntungkan. Tapi Red Alliance dari tadi, Bigetron sudah melemparkan banyak sekali utility. Akankah masih punya? RRQ yang dari tadi kita belum lihat mereka melakukan lemparan-lemparan granat. Yes betul, ini bahaya banget karena kalau kita lihat posisi dari Zuxi begitu enak berada di atas atap, bisa mendapatkan angle shot yang cukup enak ke arah depan. Satu player dari RRQ berhasil ditumbangkan dan Ponbit mungkin akan melemparkan molotov ke arah depan untuk memaksa player dari Victim keluar. Tapi ternyata dari sisi lain Yuhai pun memberikan pressuring ke arah tim RRQ yang lainnya. Ya, ada sebuah granat yang juga dikuk kali ini menuju ke arah pemain RRQ. Genfo sudah sangat dekat sekali, tapi Ken dengan M249-nya ada granat yang juga sudah dilempar ternyata oleh seorang Ponbit. Dari arah atas memang memiliki vision yang lebih luas lagi atau paling luas daripada tim-tim lain Bigetron kali ini. Yap, enak banget nih posisi dari Zuxi. Dia tinggal nunggu aja siapa yang kelihatan kepalanya bakal langsung ditembak. Tapi player-player dari RRQ sadar akan keberadaan Zuxi. Mungkin mereka sudah mulai melakukan setup juga. Dan benar-benar petak umpet gaming sama sekali menjaga badan mereka. Dan tidak mau sampai terlihat sedikit pun. Tapi ternyata Zuxi sudah mulai loncat ke arah yang lain seperti Onyet. Dan kalau kita lihat tembak-menembak sudah mulai terjadi juga. Tapi RRQ benar-benar pintar. Mereka tahu posisi dari BTR berada di luar. Mereka langsung berkumpul semua di dalam sebuah rumah.
Ya, kembali Ryzen juga melakukan spray dan satu pemain tumbang, tapi ada bala bantuan, ada balasan juga yang dilakukan oleh RRQ yang lainnya. Asa bisa mendapatkan Ryzen, tapi Victim menunggu juga pemain-pemain Bigetron dan juga RRQ untuk selesai fight dan mereka akan menumbangkan pemain tersebut. Tapi boom, ternyata kali ini kembali Genforce Victim lagi-lagi dan lagi mendapatkan tim lain dengan granat yang sangat matang. Buy one get one free baby. Dan kali ini Genforce melemparkan granatnya ke arah depan. Yuhai tidak sadar terkena splash damage dan mungkin lemparan granat yang kedua akankah menangkap seorang Yuhai. Begitu matang dilemparkan ke arah depan dan Yuhai berhasil menghindar dan bersembunyi di belakang sebuah dinding. Ya, masih ada Genforce dengan granatnya lagi dilemparkan ke arah seorang Yuhai. Belum berhasil lagi karena Yuhai ternyata berada di area luar. Datang kali ini sudah loncat pemain-pemain Bigetron. Melakukan FPP Gaming nampaknya mencari angle shoot ke arah Victim, ke arah RRQ juga. Berlari-lari kali ini pemain-pemain Bigetron ingin menyapu bersih semua tim yang ada di dekatnya. Kejar setoran is real. 12 elimination point sudah dikumpulkan tapi ternyata ada backstab dari seorang Mord. Begitu pintar mengambil dari sisi blue zone, tidak disadari dan Genforce akan melemparkan bakaran ke arah depan menghalangi posisi dari semua tim lain. RRQ masih survive, Nerpeko di belakang sana. Genforce pun demikian dengan Yuhai Bay. 1v1v1 situation. Ya, ini dia 1 lawan 1. Genforce ada sebuah nampaknya bukan granat itu, dia bisa mendapatkan satu pemain lagi dan nampaknya RRQ satu pemain terakhirnya juga dekat sekali, tapi ada informan yang datang juga. Nerpeko justru memulangkan Mort dengan granatnya tadi. Yuhai sudah mendengar ada step dan spray juga dilakukan oleh seorang Yuhai, tapi balasan juga dilakukan kali ini sudah sangat dekat, bahkan sudah berada di satu rumah jamur yang sama. Yes, bener banget. 1v1 situation Yuhai versus Genforce Bay. Dan kali ini kalau kita lihat dari second floor, Yuhai masih berdansa-dansa juga dan kayaknya semuanya sudah tidak punya utilities. Genforce tinggal nungguin Yuhai keluar dari area blue zone-nya. Blue zone-nya udah mulai mepet banget Yuhai. Apakah mungkin dia bakal keluar dalam waktu yang tepat? Lihat posisi dari Genforce. Dia udah siap untuk menangkap Yuhai yang bakal loncat. Ya, nampaknya kali ini Yuhai akan loncat dan tidak sempat karena blue zone sudah sangat-sangat sakit sekali dan winner chicken dinner didapatkan oleh Victim Solvers. Victim Solvers dengan 6 elimination point. Luar biasa banget performance dari seorang Genforce. Timpuk menimpuk granat yang terus-menerus dilakukan dan Victim benar-benar sabar